Pemirsa, kita akan memasuki segmen Dialog Jawa Barat hari ini. Di segmen kali ini kita akan membahas mengenai pengawasan tahapan pilkada dan juga antisipasi birokrasi politik. Sudah terhubung bersama kami narasumber Gaga Abdillah Syihab dari Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Bawaslu Pangandaran. Kita sapa dulu apakah sudah terhubung. Selamat sore Pak Gaga. Selamat sore. Selamat sore, apa kabar Pak Gaga? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Pak Gaga sudah bersedia bergabung di Jawa Barat hari ini. Ya, siap. Pak Gaga, kita akan berbincang mengenai pengawasan tahapan pilkada dan juga antisipasi birokrasi politik. Namun sebelumnya mungkin bisa dijabarkan secara singkat, begitu Pak, apa saja sih langkah dari Bawaslu Pangandaran ini dalam mengawasi setiap tahapan pilkada agar bisa berjalan sesuai dengan aturan. Silahkan Pak Gaga. Oke, terima kasih sebelumnya, Mbak. Pertama, sesuai amanat undang-undang di Undang-Undang 10 tahun 2016, yang kita harus pastikan adalah menyiapkan penyelenggara di tingkat badan ad hoc. Jadi sebetulnya Bawaslu itu adalah lembaga vertikal, jadi ada di tingkat nasional, tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, sampai dengan TPS. Nah, kita sejauh ini sudah melakukan rekrutmen, yang pertama yaitu rekrutmen Panwascam, dan sudah melantik. Di Kabupaten Pangandaran itu ada 10 kecamatan, yang masing-masing satu kecamatan itu beranggotakan 3. Jadi kita ada 30 komisioner Panwascam. Minggu kemarin kita sudah juga melantik pengawas kelurahan ataupun pengawas desa, yang mana memang ada 93 desa. Nah, itu tahap pertama yang memang kita diberikan kewenangan untuk merekrut badan ad hoc dari desa sampai tingkat kecamatan. Setelah itu tentunya kita secara internal memberikan pembekalan terkait kapasitas, apa saja yang harus diawasi. Baru bagaimana menjalin komunikasi dengan stakeholder agar pengawasan ini tidak hanya milik Bawaslu saja, tapi harus merangkul masyarakat secara luas. Makanya para PKD, para Panwascam itu diupayakan untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa ataupun pemerintah di tingkat kecamatan. Selain itu tentunya kita sering menjalin koordinasi dengan stakeholder di tingkat kabupaten. Dalam hal ini kita dengan Pak Bupati, dengan pejabat daerah, terutama dengan kepolisian dan TNI, dan tentunya ini seperti kemarin kita melaksanakan evaluasi dengan stakeholder yang ada di tingkat kabupaten. Maka yang menjadi fokus pengawasan itu nanti kita bisa petakan gitu kan, mana saja yang rawan. Nah, selanjutnya maka karena Pangandaran ini memang wilayahnya cukup luas, walaupun hanya 10 kecamatan, kita tidak mungkin mengawasi yang jumlah DPT-nya ketika pemilu 333.461 dengan beranggotakan kita komisioner ada 3. Tentunya kita akan coba melakukan sosialisasi partisipatif kepada masyarakat agar mereka sama-sama mengawasi. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, kalau dari evaluasi sendiri, mungkin dari pilkada sebelumnya atau dari pemilu kemarin, Pak, ini dari bahan evaluasi apa saja yang menjadi fokus utama untuk mengawasi agar pilkada ini bisa berjalan dengan lancar di November nanti, Pak? Oke, jadi pilkada 2020 itu 2020 ya, ada 8 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada, salah satunya adalah Pangandaran. Nah, Pangandaran ini evaluasi pilkada pada 2020 memang cukup hangat ya, karena partisipasi masyarakat paling tinggi untuk memilih, partisipasi masyarakat dalam laporan juga cukup tinggi.
kita ada kurang lebih 53 penanganan pelanggaran, Mbak, di Pilkada 2020 itu. Jadi 34 yang tanya laporan, 19 itu temuan. Jadi ada pintu untuk penanganan pelanggaran. Satu temuan itu adalah jajaran pengawas. Kalau laporan adalah aktif dari masyarakat gitu ya. Nah, itu jadi evaluasi itu memang Pangandaran cukup rawan kalau melihat Pilkada 2020. Apa saja yang menjadi kerawanan? Salah satunya adalah money politik. Memang di dalam 34 laporan itu paling banyak money politik. Netralitas ASN juga kita tangani juga. Bahkan di Kabupaten Pangandaran itu ada 3 yang ingkrah berdasarkan putusan pengadilan, yaitu terkait dengan money politik. ASN ada 3 yang masuk ditangani, kita rekomendasikan kepada KASN dan tentunya itu mendapatkan sanksi dari KASN dan lain-lainnya tentunya memang itu menjadi evaluasi karena ini menjadi early warning system bagi kita agar tidak terjadi lagi di Pilkada serentak 2024. Namun di pemilu memang partisipasi masyarakat dalam melapor ini sangat minim sekali, ya. Kita kemarin ada 4 temuan itu terkait dengan money politik. Adapun laporan memang biasanya laporan ini terkait kerusakan APK. Jadi kemungkinan pilkada ini partisipasi masyarakat untuk melapor cukup lumayan tinggi juga, kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, ini jika ada masyarakat yang menemukan mungkin kecurangan atau mungkin pelanggaran, nah, bagaimana mekanisme pelaporannya, Pak, kalau untuk masyarakat? Oke, jadi pertama tentunya kita sudah siapkan pengawas kelurahan atau desa. Jadi silahkan bisa langsung menginformasikan, ya. Jadi memang kendalanya masyarakat ini untuk melapor itu enggan beresiko lah. Kalaupun misalkan tidak berani langsung melapor, misalkan ke pengurus kelurahan desa ataupun kecamatan, atau kalaupun terlalu jauh ke kabupaten, bisa disampaikan itu sebagai informasi awal. Jadi cukup informasi awal, ada buktinya, terus syarat formil dan materialnya memang itu harus terpenuhi dulu. Misalkan yang melapor itu tidak serta-merta misalkan sembarangan orang bisa melapor. Misalkan dia yang sudah berumur 17 tahun dan punya hak pilih dan dia warga negara Indonesia tentunya. Nah, itu syarat-syaratnya dan tentunya syarat-syarat materialnya, kejadian apa yang dilaporkan kejadiannya, apakah misalkan kejadian pelanggaran pidana, administrasi atau lainnya. Jadi kita sudah membuat posko-posko di tingkat desa ataupun di kecamatan. Jadi masyarakat tinggal mempunyai keberanian saja untuk melapor. Saya yakin masyarakat Pangandaran itu memang sangat sadar terhadap keberadaan Bawaslu sehingga mereka masyarakat ini menjadi mitra gitu kan untuk melaporkan. Ya seperti di pilkada kemarin memang masyarakat yang banyak melapor gitu kan ya. Baik, ini juga diperlukan kesadaran dan rasa untuk tidak takut begitu ya dari warga khususnya di Pangandaran jika menemukan kecurangan atau mungkin hal yang tidak sesuai untuk melaporkan tadi. Pak, untuk masyarakat sendiri sejauh ini apakah ada sosialisasi juga yang dilakukan dari Bawaslu Pangandaran untuk bisa mengedukasi dan memberikan informasi-informasi yang penting kepada masyarakat yang nanti akan memilih di bulan November ini? Oke, jadi kita masif ya Mbak. Jadi sosialisasi ini ada yang langsung, kita mengundang para tokoh, bahkan semua elemen, bahkan misalkan kaum yang istilahnya disabilitas kita undang. Jadi kebanyakan memang masyarakat ini belum paham terkait pertama jadwalnya, kapan sih pemungutan itu kan gitu. Yang kedua ya cara-cara melapor ataupun informasi seputar penyelenggaraan. Jadi memang kita gencar mengundang mereka para tokoh ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan para pejabat pun kita sosialisasikan terkait dengan regulasi. Bahkan kita sering mengundang mahasiswa milenial untuk
diskusi. Karena Bawaslu ini nanti ada semacam embrio pengawasan partisipatif ya, ada sekolah kader pengawasan partisipatif gitu atau kader pendidikan partisipatif. Ini mereka sengaja secara sukarela dia itu nanti apa namanya membawa dengan masyarakat untuk menumbuhkan kepercayaan bahwasanya ketika ada dugaan pelanggaran itu betul-betul bisa dilaporkan secara langsung. Jadi kita memang gencar dan hari ini kita sering bersosialisasi terhadap segmen-segmen yang tentunya masih dianggap kurang terhadap pemahaman penyelenggaraan pilkada ini. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik Pak, kalau sejauh ini kira-kira tantangan atau mungkin hambatan apa saja yang ditemui Pak dalam mengawasi seluruh tahapan pilkada ini bisa berjalan sesuai dengan aturan? Atau mungkin ada masukan juga dari masyarakat begitu Pak, sejauh ini masalah atau hambatan apa saja yang masih dirasakan? Pertama tantangannya adalah yaitu pertama keberanian gitu ya, keberanian masyarakat terhadap untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran. Jadi kesadaran masyarakat ini harus tumbuh seperti money politik. Money politik ini memang kan penyakit yang senantiasa kita tidak bisa hilangkan serta-merta saja. Karena kemarin contoh di putusan pengadilan di pilkada itu ada fakta-fakta persidangan mengatakan bahwasannya terdakwa itu merasa ini hal yang biasa, gitu kan ya. Kok saya yang kena? Ini ada semacam ungkapan seperti itu. Jadi memang masyarakat ini harus betul-betul secara masif disadarkan terhadap regulasi bahwasanya ya contoh money politik ini adalah kejahatan pemilu ataupun pilkada dan tentunya ada konsekuensi hukum. Itu yang pertama. Jadi tentunya dengan sosialisasi melibatkan partisipasi masyarakat aktif itu menjadi poin utama. Yang kedua adalah ya di media sosial ini tentunya kita harus menyampaikan hal-hal yang memang tentunya ketentuan-ketentuan regulasi karena memang ada beberapa masyarakat ataupun segmen masyarakat yang tidak tahu bahwasanya itu adalah pelanggaran. Yang selanjutnya adalah tantangannya adalah bagaimana kita memastikan para calon ini betul-betul mempunyai integritas untuk membangun Pangandaran ini, gitu ya. Jangan sampai adanya pilkada ini memunculkan korban-korban dalam artian korban pilkada, adanya munculnya kerawanan-kerawanan ataupun ada yang dipidanakan gitu kan atau bahkan menuai konflik. Nah itu ya. Terus selanjutnya adalah tantangannya bagi kita memang dari segi SDM ya. Jadi kebayang tadi saya utarakan di awal memang di kabupaten saja kita cuma tiga orang gitu ya. Di kecamatan cuma 3 orang, di tingkat desa cuma 1 orang, di TPS 1 orang. Nah ini tantangan buat kita agar bagaimana kita membuat strategi pengawasan ini lebih optimal lagi gitu kan ya, sehingga masyarakat betul-betul senantiasa memberikan hak pilihnya itu secara demokratis gitu, secara tenang dan tentunya hak-hak mereka dipenuhi, kira-kira seperti itu. Lalu Pak, untuk lingkungan pemerintah Kabupaten Pangandaran sendiri, apakah ada usaha atau mungkin pengawasan khusus juga yang dilakukan Bawaslu untuk menjaga di lingkungan Pemkab Pangandaran ini bisa berpolitik dengan netral dan tidak ada keberpihakan dari lingkungan dalam Pemkab Pangandaran sendiri? Oke, pertama kita sudah MOU, ada 13 SKPD yang MOU gitu ya, termasuk lembaga vertikal pun kita MOU. Nah, di dalam MOU tersebut kita adakan sosialisasi juga. Salah satu bentuknya kegiatan kita diundang dalam kegiatan-kegiatan mereka gitu kan ya. Terus tentunya kita selalu mengimbau ya, mengimbau kepada stakeholder dalam hal ini birokrat di Kabupaten Pangandaran dan saya yakin mereka cukup sangat koordinatif sekali dan cukup memahami aturan-aturan yang ada. Jadi sangat kooperatif gitu kan ya terkait itu. Jadi memang yang menjadi
ASN ini memang menjadi isu yang krusial juga karena memang tentunya banyak potensi-potensi kerawanan sehingga ASN ini dilibatkan dalam politik praktis gitu ya. Tapi alhamdulillah kita sudah MOU dan tentunya mereka sangat kooperatif dan menyambut baik terhadap MOU tersebut. Dan itu di lingkungan tersebut kita senantiasa lakukan sosialisasi secara masif gitu. Kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Gaga untuk informasinya dan juga informasi yang sudah dibagikan begitu terhadap usaha atau mungkin langkah-langkah yang sudah disiapkan juga dari Bawaslu Pangandaran. Semoga pilkada serentak nanti bulan November khususnya di Pangandaran ini bisa berjalan dengan aman, lancar dan juga mendapat partisipasi warga yang cukup positif di Pangandaran. Terima kasih Pak Gaga, sukses dan sehat selalu. Amin, Mbak. Terima kasih juga. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi penting lainnya, di antaranya ketersediaan hewan kurban. Sesaat lagi